Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan materi perkuliahan kita tentang ekonomi zakat dan wakaf. Nah, pada kesempatan ini kita sudah berada pada pertemuan yang ke-8 dengan ada 7 materi. Ya, materi yang ke-7 adalah zakat core principle, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pemberdayaan zakat produktif ya. Jadi bagaimana pendistribusian zakat itu tidak hanya pemenuhan yang sifatnya konsumtif, tetapi zakat itu bisa diarahkan kepada sesuatu yang bersifat produktif. Ya. Nah, banyak sekali bentuknya yang sifatnya produktif ya. Misalnya dalam bentuk bantuan usaha, ya, ataupun mungkin pembelian alat-alat atau modal untuk kegiatan usaha. Ya. Atau juga bahkan mungkin bisa dalam bentuk, meskipun ini masih terjadi perdebatan ya, apalagi namanya pembangunan sarana ya, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, tetapi ini tentu saja masih debatable ya. Jadi kalau misalnya memang di suatu tempat itu sudah tidak, orang-orang yang fakir miskin sudah tidak ada, maka bisa diarahkan ke hal-hal yang bersifat lebih produktif ya, seperti pembangunan sarana tadi. Tetapi sekali lagi ini masih perdebatan ya. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan ya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang zakat core principle ya. Ya, prinsip daripada zakatnya ini. Saya akan membagikan ya slide. Nah, ini terkait dengan zakat core principle ya. Nah, pada tanggal 23 Mei 2016 itu Deputi Gubernur Bank Indonesia yang mewakili Republik Indonesia meluncurkan dokumen zakat core principles pada World Humanitarian Summit of United Nations di Istanbul ya. Nah, zakat core principle itu merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan Islamic Social Finance. Jadi keuangan sosial Islam ya. Jadi salah satunya ini adalah zakat. Jadi ada beberapa yang menjadi keuangan sosial Islam, misalnya zakat, wakaf. Nah, itu semuanya. Bahkan Indonesia ini masuk sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Ya, dengan adanya kampanye adanya zakat dan wakaf ini. Ya. Nah, dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Jadi ini sebenarnya zakat core principles itu lebih kepada bagaimana pengelolaan zakat itu menjadi baik dan lebih baik nantinya, ya, menjadi good governance ya. Nah, dokumen tersebut memuat 18 prinsip ya, dari 18 prinsip yang mengatur 6 aspek utama pengelolaan zakat. Jadi ini sebenarnya zakat core principles itu adalah ada terkait dengan pengelolaan zakat. Nah, yang pertama ada 18 prinsip, namun ada 6
aspek utama pengelolaan zakat. Yang pertama adalah bagaimana hukum kelembagaannya. Ya, jadi aspek hukum kelembagaan. Kemudian yang kedua ada aspek pengawasan. Ya, jadi itu sudah dua. Kemudian yang ketiga adalah governance. Ya, kemudian adalah manajemen risiko. Selanjutnya adalah fungsi intermediasi dan syariah governance yang keenam. Ya, jadi ada 6 aspek utama ini dalam pengelolaan zakat yang memuat 18 tadi itu prinsip ya. Nah, penyusunan dokumen tersebut diinisiasi oleh Bank Indonesia ya, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Nah, Islamic Research Training Institute, Islamic Development Bank, dan 8 negara lainnya yang tergabung dalam internasional. Ya, nah 18 prinsip dalam zakat core principle itu dikategorikan menjadi 2 kelompok. Ya, jadi ada 18 tadi itu yang menjadi prinsip. Kemudian ada 6 aspeknya. Selanjutnya itu dikategorikan menjadi 2 kelompok utama. Ya, kelompok pertama itu terkait dengan wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan zakat. Ya, nah ini yang pertama ya, yang dijelaskan dalam prinsip 1 sampai prinsip 7. Ya, jadi kelompok pertama itu terkait dengan wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan zakat. Nah, ini ada di Zakat Core Principle 1 sampai 7. Nah, sementara peraturan kehati-hatian atau manajemen risiko tadi dan persyaratan untuk organisasi atau aspek hukum kelembagaan pengelolaan zakat masuk dalam kelompok kedua yang dijelaskan pada prinsip 8 sampai 18. Jadi kan ada 18. Nah, 1 sampai 7 tadi itu masuk di kelompok pertama dan 8 sampai 18 itu masuk di kelompok kedua. Kelompok pertama tadi terkait dengan wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua itu peraturan kehati-hatian, persyaratan untuk organisasi, dan pengelolaan zakat masuk dalam kelompok kedua. Nah, yang pertama top of form, tujuan independensi, ya, otoritas bottom of form. Jadi yang pertama itu adalah hukum peraturan atau kerangka hukum lainnya untuk pengawasan zakat harus jelas didefinisikan guna memberikan kewenangan masing-masing, ya, dan bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan independensi. Jadi ini core principle yang pertama ya. Jadi yang pertama itu memang harus tujuannya, ya, kemudian independensinya, ya, kemudian otoritasnya, ya, bagaimana. Nah, ini terkait dengan hukum, ya, peraturan atau kerangka hukum lainnya dalam untuk pengawasan zakat itu harus didefinisikan guna memberikan kewenangan masing-masing. Jadi apa kewenangannya Basnas, bagaimana tanggung jawabnya, dan bagaimana kekuatan hukumnya serta independensinya bagaimana. Nah, ini harus jelas. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi pokok, ya, core principle, ya, prinsip pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan amil yang diizinkan, ya. Hukum, regulasi, atau aturan lain harus jelas mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang diizinkan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal penghimpunan zakat, pengelolaan keuangan, pendistribusian zakat, dan aktivitas lainnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Amil, Badan Amil Zakat Nasional ini, ya. Nah, bagaimana kerangka hukumnya? Ya, secara jelas itu kegiatan-kegiatan yang diizinkan apa saja. Nah, ini kemudian harus tentu saja sesuai dengan prinsip syariah. Nah, termasuk dalam hal penghimpunan zakat, pengelolaan keuangan, pendistribusian zakat, dan aktivitas lainnya itu harus jelas didefinisikan di dalam peraturan itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kriteria perizinan. Nah, otoritas perizinan harus memiliki kewenangan regulasi untuk menentukan kriteria perizinan organisasi pengelola zakat dan menolak aplikasi yang tidak memenuhi kriteria. Jadi tentu saja bagaimana kriteria perizinan harus dibuat. Ya, jadi apa saja yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat ketika ingin melakukan perizinan. Nah, ini harus jelas SOP-nya ya, standar anunya. Jadi
Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pendekatan pengawasan. Nah, pengawas zakat memiliki skema pengawasan yang terintegrasi yang mencakup semua aspek dari pengumpulan zakat dan penyaluran zakat. Nah, ini terkait dengan pengawasan. Jadi ada pengawas internal yang mengawasi ya tentang pengelolaan zakat ini. Ya, tentu saja yang terintegrasi. Ya, jadi kemudian mampu mencakup semua aspek dari pengumpulan zakat sampai kepada penyaluran zakatnya. Nah, ini pengawasannya. Ya. Kemudian keempat, kemudian yang kelima adalah teknik dan instrumen pengawasan. Ya. Nah, supervisor zakat mengumpulkan informasi, mereview dan menganalisis kinerja organisasi pengelola zakat. Nah, ini tugasnya ya. Jadi bagaimana dia memiliki instrumen pengawasan yang kemudian menjadi ini nanti disebut sebagai supervisor zakat mengumpulkan informasi. Ya, kemudian dia mereview dan menganalisis kinerjanya Basnas tadi atau lembaga amil zakat. Ya, baik yang sifatnya Basnas ataupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh organisasi lembaga swadaya masyarakat. Ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah kekuatan pengawas dalam koreksi dan sanksi. Nah, bagaimana kekuatannya ini, pengawas ini? Nah, ini harus jelas juga bahwa supervisor zakat memiliki berbagai instrumen pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan korektif yang tepat waktu, ya, kemampuan untuk mencabut izin organisasi pengelola zakat dan merekomendasikan izin pencabutan. Ya, jadi pengawas ini memberikan rekomendasi kepada yang berwenang ya terkait dengan izin organisasi pengelola zakat. Bila didapati sesuatu yang menyimpang, tidak sesuai, maka bisa saja dia memberikan rekomendasi kepada pemberi izin, Kementerian Agama misalnya, atau Basnas Provinsi untuk mencabut atau menghentikan izin daripada lembaga amil zakat. Nah, kemudian tata kelola amil ya atau good amil governance ya. Nah, pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan ya dan proses amil ya governance yang kuat ya yang meliputi kepatuhan syariah. Nah, tentu saja yang pertama adalah syariah compliance atau kepatuhan syariah. Nah, ini penting juga apakah dia mengikuti atau hanya sekedar sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak bisa seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang sudah diatur yang sifatnya syariah compliance tadi. Nah, kemudian instrumen strategis, ya, kemudian lingkungan pengendalian, pengetahuan manajemen zakat, dan tanggung jawab Dewan Lembaga Zakat. Nah, ini bagaimana tata kelola amil itu harus mencerminkan pengelolaan yang baik, ya, baik dari segi syariahnya ataupun yang bersifat dari aspek manajemennya, yaitu harus betul-betul terjaga dengan baik. Nah, ini yang ketujuh ya. Jadi selanjutnya masuk lagi yang kedelapan tadi, ya, manajemen penghimpunan. Ya, jadi pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk penilaian nisab dan aset yang dizakati. Ya. Jadi bagaimana pengelola zakat itu ada kebijakan dan proses yang memadai untuk menilai nisabnya. Bagaimana zakat itu sudah sampai kepada batas nisab yang wajib dizakati dan begitu pula aset-aset yang lain. Nah, itu. Nah, itu terkait dengan manajemen penghimpunan ya. Jadi paling tidak dia sebenarnya ada database, kemudian dia membuat apalagi namanya semacam tabel bahwa harta yang wajib dizakati, kemudian berapa nisabnya, minimal kadar yang wajib dizakati. Nah, kemudian manajemen pemberdayaan. Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusinya. Ya, jadi
pemberdayaan ini tentu saja terkait dengan bagaimana zakat ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap mustahik ya. Jadi kebijakannya itu bagaimana dana zakat dan sistem distribusinya ini harus jelas terkait dengan pemberdayaan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko negara dan transfer ya. Jadi pengawasan zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dan risiko transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasional mereka. Ya, jadi ini. Nah, kemudian risiko reputasi dan kerugian muzaki. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kerangka kerja manajemen yang memadai untuk menangani risiko sistem, reputasi, dan risiko kerugian muzaki. Ya, jadi ini selanjutnya ya, jadi terkait dengan risiko-risiko. Ya, jadi ada yang terkait dengan risiko negara, kemudian ada kerugian muzaki. Nah, kemudian risiko pendistribusian. Lembaga zakat harus dapat mengurangi risiko pendistribusian seperti posisi keuangan yang sehat dan misalokasi kegiatan pendayagunaan. Jadi semua ini harus menjadi concern daripada Badan Amil Zakat Nasional, jadi menjadi prinsip, jadi pegangan bagi mereka ketika melakukan pengelolaan zakat. Ya, jangan sampai merugikan, ya baik dari pihak muzaki atau pendistribusiannya yang berakibat terhadap penyalahgunaan atau misalokasi kegiatan pendayagunaan. Kemudian kepatuhan syariah. Ya, pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat harus memiliki manajemen risiko operasional yang tepat untuk meminimalkan potensi praktik penipuan, ya antisipasi terhadap kerusakan sistem dan potensi gangguan lainnya. Ya, jadi ini. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan syariah dan audit internal. Ya, jadi saya kira ini sudah ada di Badan Amil Zakat sebagai dewan pengawas ya. Nah, pengawas zakat menentukan organisasi pengelola zakat untuk memiliki pengawasan syariah dan kerangka kerja audit internal ya, yang sesuai untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik sesuai hukum syariah ya. Jadi tentu saja ada audit internal ya. Yang pertama itu audit internal di dalam kerangka pengelolaan zakat. Nah, kemudian laporan keuangan dan audit eksternal. Ya, jadi tadi ada audit internal, sekarang audit eksternal. Ini yang dilakukan oleh organisasi di luar. Ya, jadi laporan keluar misalnya ini. Jadi Basnas misalnya, ya Basnas Kabupaten kan melaporkan kepada Basnas Provinsi. Lembaga Amil Zakat melaporkan kepada Basnas. Nah, itulah yang akan melaporkan dan akan dinilai nanti laporannya ya terkait dengan laporan keuangan dan lain-lain sebagainya. Nah, pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki catatan laporan keuangan, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal yang terpercaya. Ya, jadi sebenarnya ada juga yang diwajibkan kepada lembaga Badan Amil Zakat untuk ada pengawas atau semacam inspektorat lah yang dari luar yang mengevaluasi, melihat laporan keuangan ya daripada Basnas ini ya. Kemudian selanjutnya adalah pengungkapan dan transparansi. Nah, supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat secara teratur mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan cukup mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja. Ya, jadi Basnas juga memang diwajibkan untuk mempublikasikan informasi ya terkait dengan kinerjanya dan lain-lain sebagainya. Ya, termasuk laporan keuangannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penyalahgunaan layanan zakat. Jadi pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk mereview, mempromosikan etika Islam dan standar profesional serta untuk mencegah kegiatan kriminal. Ya, jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang menyalahgunakan lembaga amil zakat ini yang di luar daripada ketentuan undang-undang, dan itu tentu saja masuk dalam kategori kriminal yang bisa mendapatkan pidana. Nah, saya kira itu yang menjadi
18 core principle dari zakat. Nah, prinsip-prinsip zakat core principle di atas itu diturunkan kembali dalam beberapa kata kunci pokok dan tambahan untuk menjabarkan dan membuat indikasi pada setiap zakat core principle. Nah, lahirnya zakat core principle ini adalah sebuah terobosan agar dana sosial keagamaan, ya, atau keuangan sosial syariah, apalagi namanya syariah social finance itu dapat bersinergi bersama lembaga keuangan syariah lainnya untuk bersama-sama berkembang dan mendapatkan kepercayaan publik. Karena ini yang paling penting kepercayaan publik. Kalau publik sudah mempercayai suatu lembaga, maka otomatis akan mendapatkan pengelolaan yang baik dari segi pengumpulan orang dengan akan berbondong-bondong untuk menyimpan atau menyalurkan zakatnya pada lembaga amil zakat tersebut. Nah, keuangan syariah bukan hanya terkait dengan preferensi agama, namun bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, keuangan syariah atau keuangan sosial syariah ini tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban, tetapi bagaimana itu menciptakan kesejahteraan. Ya. Nah, kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana sosial keagamaan itu dapat menyebabkan kepercayaan publik belum diperoleh sehingga ya berdampak pada pengumpulan dana sosial keagamaan belum sesuai dengan potensinya. Nah, ini betul sekali bahwa dari sekian triliun potensi yang ada, potensi zakat yang ada di negara kita ini hanya beberapa persen yang bisa terkumpul. Itu karena tentu saja kepercayaan masyarakat yang belum memadai terhadap lembaga pengelola zakat. Ya. Nah, sebagai contoh, lembaga pengelola dana sosial keagamaan masih menyimpan dana zakat infak wakaf itu di bank konvensional atau muzaki tidak mendapatkan laporan tentang kemana uang itu didistribusikan. Nah, siapa yang mendapatkan? Nah, oleh karena itu diharapkan dengan implementasi zakat core principle, tata kelola dan transparansi pengolahan zakat dapat lebih baik dan bermanfaat untuk mendukung tujuan negara, masyarakat adil, dan masyarakat yang sejahtera, makmur. Nah, saya kira itu apalagi namanya pemaparan tentang zakat core principle ini adalah bagaimana agar supaya tata kelola lembaga keuangan apalagi namanya lembaga sosial keagamaan ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Nah, mungkin nanti terkait dengan wakaf yang ada tersendiri lembaganya, ya. Nah, saya kira itu apa yang menjadi pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan saya kira ini adalah pertemuan terakhir dari materi zakat ya. Jadi selanjutnya pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita akan masuk kepada materi wakaf. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.